Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu satu kata yang terus kita ucapkan, baik di saat kita bangun tidur dan juga kita tidur kembali. Karenanya Rasulullah mengajarkan kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Allah mengajarkan kita bagaimana selalu dalam zikir, dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap momen. Mudah-mudahan sidang jamaah rahimakumullah, kita yang berhadir senantiasa dalam lindungan Allah dengan cara terus melazimkan zikir dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, termasuk dalam kesempatan subuh ini kita sama-sama berniat beriktikaf di rumah Allah. Mudah-mudahan ini dicatat di amal baik insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat disampaikan pada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan perjuangan beliau, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf maupun ulama khalaf, yang kita berharap insyaallah mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah dengan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimakumullah, pada subuh hari ini saya mengajak saya pribadi dan kita semua untuk sama-sama merenung sebenarnya untuk apa kita hidup dan apa yang harus kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau istilah lain adalah dalam kita lakukan ini merupakan syariat berupa puasa. Tapi apa sesungguhnya maqasid ataupun hakikat daripada puasa itu sendiri? Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah hari ini, khususnya di Aceh, kita tidak ragu dengan orang Aceh, mayoritas penduduk kita adalah muslim. Dan lebih lagi ditopang dengan regulasi provinsi dengan daerah khusus boleh melaksanakan syariat Islam. Namun akhir-akhir ini kita sering, Bapak Ibu sekalian, banyak yang bertanya ataupun mempertanyakan, ini seolah-olah kehidupan bangsa kita, Aceh khususnya, sepertinya deadlock dan tidak ada jalan keluar. Kenapa saya katakan demikian? Itu terbukti akhir-akhir ini banyak sekali yang menyampaikan ini sepertinya kita sudah rusak dan rusuh di hampir semua lini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang dirasakan itu ada benarnya, tapi juga tidak benar semuanya, atau bahkan yang dirasakan kurang dari yang sesungguhnya. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita coba melihat sebenarnya puasa kita kali ini salah satu filosofisnya apa sih? Kita harus jadi apa ini? Menya puasa lagi-lagi yang saju, lagi-lagi yang sabi. Seperti ini terus kita lakukan. Perasaan dari dulu juga sudah ada puasa. Tapi kenapa kita masih mengeluh seolah-olah di semua lini itu rusuh? Ini mohon maaf. Ini kita bicara yang tidak enak dulu, problemnya. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di kita negeri syariat, ya, jangankan kita bicara di level ya, tataran politik dan seterusnya, itu mungkin sudah sama-sama maklum.
Ini terkadang lebih dalam lagi bagaimana keadaan di masjid. Ini ada juga. Ketika pengurus masjid ganti, orangnya lain lagi. Bahkan hana nejak li masjidnya, hana alunkan li pengurus hina. Jadi yang datang itu hanya pengurus. Ini bukan di sini maksudnya, bukan di kota. Ini kita bicara skop Aceh lebih luas atau PD lah. Dan itu jamaah rahimakumullah, ini terjadi. Ini kan problem. Jadi ngapain kita puasa kalau seperti ini? Jadi kenapa tidak hanya ja'li umlasah panena? Kagantau tunggu imum. Ya, gesik yang kamu kata lu hanam ja'li. Anak muda apakah hana hanali? Ketua pemuda yang kamu berusaha apa gesik hana cocok kagantau? Anggama. Ini hal-hal seperti ini jamaah rahimakumullah, ini adalah problem sesungguhnya. Bukan hanya masalah masjid, cuma pokoknya bangun masjid sebesar-besarnya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita akan lihat bagaimana firman Allah ketika Allah menyampaikan kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini kita akan bahas ini. Jadi ternyata puasa ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala pernah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Pernah. Dan hasilnya itu tidak main-main, untuk yang luar biasa. Makanya banyak yang bertanya, Ustaz, kok tiba-tiba ujung-ujungnya itu la'allakum tattaqun. Ya. Moga-moga kita ini semuanya bisa menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu tahu kan apa konsekuensi orang bertakwa itu? Ya. Jelas itu. Ya. Itu jelas sekali. Innalil muttaqina mafaza. Banyak ayat-ayat itu bagaimana orang bertakwa itu adalah posisinya itu di surga, tidak main-main. Sidang jamaah rahimakumullah, kita akan lihat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kita akan coba bahas ini mungkin beberapa menit ke depan. Nah, dahulu ternyata para nabi dan rasul pernah juga Allah berikan tugas puasa untuk mendapatkan predikat-predikat tertentu yang cukup mahal. Kita ambil satu contoh pada kesempatan ini. Kita buka 142, 143 surah Al-A'raf juz 9. Jadi dahulu Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa itu pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi Nabi Musa itu pernah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa juga selama 30 hari. Nah, kalau dibaca teks dari ayat ini adalah memang 30 malam bermunajatnya, tapi dalam penafsiran, banyak penafsiran itu nanti Nabi Musa juga disuruh puasa, cuma tidak detail puasanya dari jam berapa ke jam berapa, siang atau malam, tapi banyak yang mengatakan itu juga siangnya itu puasa. Bapak Ibu sekalian, kita ini tahu Nabi Musa. Nabi Musa ini Bapak Ibu sekalian salah satu nabi yang cukup favorit, yang tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Itu Nabi Musa namanya. Itu Nabi Musa. Makanya nanti dalam proses ini ternyata padahal 40 hari itu Nabi Musa pergi, tapi akhirnya itu Bani Israel kembali lagi menyembah sapi, tidak menyembah Allah dia. Sudah capek dipupuk sama Nabi Musa, itu kembali lagi dia. Kenapa? Karena Nabi Musa mengirim badal, pengganti. Ada pengganti sebentar. Siapa penggantinya? Nabi Harun. Bapak Ibu bisa cek, dibuka Quran itu banyak sekali dipuji-puji Nabi Harunnya oleh Nabi Musa. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid ayusaddiquni inni akhafu ayusaddiqu, dan seterusnya banyak sekali. Jadi kalau Nabi Harun ini adalah sepupuku, kata Nabi Musa. Ini orangnya keren. Orangnya itu afsahu minni lisanan. Ini bisa pintar negosiasi, diplomasinya jago, semuanya keren, kata Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel?
Bani Israel itu Bapak Ibu sekalian, saya berulang kali saya sampaikan, ini ada yang nggak baiknya ini. Apa nggak baiknya? Mereka itu figuritas, figur betul. Menyekan Nabi Musa balik peng. Ini kan ada ini contoh-contoh orang Aceh nasib lagi Bani Israel. Ada itu. Ini kalau bukan penceramahnya Gurelon, hanalun ya. Mihana sama lagi kamu aliran hana meja. Menyekan sabah lulusan lagi atalun hana meja. Itu ada. Ini Bani Israel Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dilakukan oleh Bani Israel dahulu. Cuma alasannya Nabi Musa itu keren. Katanya Nabi Musa itu secara fisiknya bagus. Ya, secara mentalnya bagus, semua keren. Bahkan Nabi Musa itu bisa pukul orang Bapak Ibu sekalian, sekali pukul langsung mati. Jadi orangnya itu kuat sekali. Nah, makanya dahulu Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih. Jadi dahulu itu orang yang jadi raja, yang jadi pemimpin itu cuma dua. Kalau dulu bastotan fil ilmi wal jismi. Coba dibuka itu halaman kedua terakhir juz 2 itu jelas sekali. Jadi syarat-syarat pemimpin itu dua. Bastotan fil ilmi wal jismi. Orang itu pintar, carem, dan fisiknya itu bagus, kuat, hana takitan, yang penyakit. Nyo pemimpin orangnya takut kabangai penyakit loh. Ya. Ini terjadi ini hari ini. Ya. Kabangai tapu hang depu, tahu hana lupa. Tapi pilih hecit, gimana pegat? Tapi yang pilih tang harus punya si tang di bangai loh dia loh. Barangkali. Jadi Bapak Ibu sekalian kita kembali lagi. Ini contoh pemimpin bagaimana seorang Nabi Musa yang mana itu masyarakat itu sangat senang dengan Nabi Musa, luar biasa senang. Nah, kita akan masuk. Apa yang terjadi ketika Nabi Musa ini ingin dinaikkan grade oleh Allah? Ternyata tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Nabi Musa ini Allah perintahkan untuk menaikkan kapasitasnya dengan cara apa? Disuruh bermunajat 30 hari. Suruh pergi itu. Mungkin ini salah satu dalilnya saudara-saudara kita ketika masuk bulan suci Ramadan, nah yang mekalut. Nah, ini bisa jadi. Ya, mungkin mekalut ya. Itu pulang-pulang sudah kapasitasnya meninggi. Itu bisa jadi. Itu salah satu tapi saya wallahu alam mungkin tidak tahu persis bagaimana proses dan tujuan dan seterusnya dari kalut dan lain sebagainya. Tapi itu mungkin bagus sekali, bagus. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita tidak melakukan sesuatu kahanagat, menyatakan iya, lehom dan seterusnya, itu jangan lagi lah, sudah cukup. Mungkin barangkali kita saja yang ilmunya kurang, atau kita saja yang jangan-jangan kita benar, mungkin salahnya juga banyak barangkali itu. Jadi kita begitu sajalah dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian kita kembali. Nah, jadi Nabi Musa tadi disuruh apa? Bersemedi di sebuah tempat selama 30 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hari ini dengan puasa kita bisa menyampaikan bahasa anak muda itu. Mohon maaf. Jangan-jangan puasa kita ini adalah puasa aksesoris saja. Jangan-jangan puasa kita puasa aksesoris. Bertahun-tahun kita puasa, nggak jadi. Sama seperti orang masak di oven. Ya, jadi naikin kue ke oven, ya, salah setel apinya. Ya, bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi nggak matang-matang, atau yang kedua itu gosong, kebakaran, salah setel. Padahal oven itu di setel itu untuk menjadi kue itu matang dan bagus. Puasa itu mestinya mencetak itu pribadi-pribadi yang unggul. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai lagi sudah cukup. Ya, apa ibadah aksesoris itu puasa? Hari ini seolah-olah itu. Puasa ini cuma dua. Sahur, buka. Makanya Bapak Ibu coba cek itu, ya, kehidupan masyarakat kita, betul nggak apa yang saya sampaikan? Itu orientasi masyarakat kita hanya dua.
Itu nunggu malam begadang tidak tidur-tidur, ya. Jam 2 sahur tidur dia. Jam 3 sahur tidur. Bangun lagi nanti menjelang buka dan cari bukaan. Kalau seperti ini puasa tiap tahun Bapak Ibu sekalian, jangan berharap be'atakun masyarakat Aceh maju dan seterusnya pidi. Mungkin rawagahan gelah takut. Ini cukup berbahaya. Sidang jamaah rahimakumullah, kita kembali. Nah, bagaimana sesungguhnya harapan Allah Subhanahu wa taala tadi, puasa kita bukan hanya menjadi puasa yang cuma seremonial belaka, tapi betul-betul menjadi puasa bisa merubah kehidupan dan tataran masyarakat kita. Ini yang Allah Subhanahu wa taala harapkan Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita ini cuma dua visinya Bapak Ibu. Bagaimana? Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait. Jadi orang itu bisa menyembah Allah. Itu saja. Ini betul. Jangan sampai hari ini kalau kita lihat, mohon maaf, ya, masjid di mana-mana bagus, sudah bagus. Ya, semangat kita membangun masjid itu bagus Bapak Ibu sekalian. Ketika ada pembangunan masjid, hampir semua orang akan mengatakan, ya, bahkan ketika ada orang tuanya atau saudara yang meninggal, dia akan menyampaikan, apa yang harus saya wakafkan buat masjid ini, itu sudah bagus. Bukan tidak baik, sudah bagus sekali. Tapi lebih bagus lagi bagaimana membuat program untuk memakmurkan masjid. Itu yang jadi masalah. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah menyampaikan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung kata Allah, ya, orang yang mensucikan jiwanya. Nah, salah satu mensucikan jiwa prosesnya adalah dengan melakukan amaliyah Ramadan puasa seperti kita ini. Nah, ini prosesnya. Coba Bapak Ibu sekalian, hari ini kapasitas kita itu bukan di harga fisiknya, bukan. Tapi harga kita ada pada jiwa kita, mahal atau tidak. Kan masalah urang omannya urang laga. Hana perle laga. Miakai bro, mah. Orang ganteng, cantik itu nggak perlu, nggak ada harganya. Kenapa? Baru dilihat saja, Mbak Fon mentang, itu bagus pertama. Tapi ketika proses selanjutnya itu tidak enak. Kenapa? Pribadinya tidak baik. Siapa yang bisa membentuk pribadi itu Bapak Ibu sekalian? Tahun ini nih, bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah apabila dalam bulan suci Ramadan ini kita tidak sanggup merubah sifat-sifat yang jelek itu, pertanyaan selanjutnya, mau kapan lagi dan bulan apa lagi kita bisa merubah sifat-sifat yang ada dalam diri kita, jamaah Allah. Hari ini coba lihat, ada orang yang misalkan ini, kalau jamaah subuh saya bisa bicara seperti ini. Tapi kalau jamaah masih taraweh agak takut kita. Takutnya besok gak kembali lagi ke masjid. Ya, kata orang itu, ini sudah sampai ke masjid bukan dipuji-puji kita, tapi dikasih pelajaran lagi. Ya, jadi kalau bagi-bagi mu'alaf itu memang susah. Ya, kadang-kadang gejak masjid juga guys. Bantu tu masjid apa gah leutat pelajaran. Kagak pelung tengah. Mangat bak kedai kopi rau satu ketan. King pujau. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini coba kita lihat sejauh mana sudah sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita itu berpengaruh betul kepada pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Kalau kita lah Bapak Ibu sekalian, kita sakit mata, sakit fisik, apapun itu sakit di anggota badan, banyak dokter-dokter, rumah sakit, kita bisa hadir. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa ada orang yang sudah ke masjid, kita mengaji, tapi selalu orang ini bikin masalah di mana-mana. Itu yang jadi masalah. Ya. Dalam keluarga bermasalah, dengan tetangga bermasalah, dengan rekan kerja bermasalah, di mana-mana bermasalah. Tapi labelnya orang muslim, tapi pernah ke masjid. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan puasa kita. Ini adalah amaliyah tertinggi Bapak Ibu sekalian.
Ini konsentrasi tertinggi kita apa kali ini? Mari coba kita merubah ya, kepribadian kita, gaya hidup kita itu. Yakinlah insya Allah, saya yakin betul ketika pribadi-pribadi ini berubah menjadi pribadi yang baik. Makanya Rasulullah itu, Bapak Ibu sekalian, itu sahabat itu ada yang ketika tidak bisa tidur terlebih dahulu, dia tidak tidur sebelum melihat rumah Rasulullah itu lampunya mati. Jadi setelah mati lampu rumah Rasulullah itu baru tidur. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu bukan asik ketika berbicara jauh, tidak. Tapi ketika berteman dekat juga orangnya baik. Ini banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, kalau bertemu pertama, mame, miangan gop mame. Tapi menan ba'draw teh kahana mame ni, kahana mangat. Ini ada masalah, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan problem biasa, ini problemnya luar biasa. Jadi bagaimana supaya menjadi puasa kita bukan puasa aksesoris, tapi menjadi puasa ideologis, bahkan teologis yang kita hayati. Mari dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak saya pribadi dan kita semua melakukan puasa betul-betul penuh dengan penghayatan. Kalau bahasa hadis itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, atau man qama ramadhana. Jadi Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang bisa berpuasa bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih, bukan karena nafsu, tapi betul-betul karena penghayatan yang baik, yakinlah insya Allah Allah akan berikan perubahan-perubahan dalam diri kita. Siapa yang bisa merasakan? Bukan hanya kita, tapi yang merasakan, orang-orang terdekat kita akan merasakan itu. Keluarga kita, teman-teman kita akan merasakan kenyamanan, akan merasakan kesejukan. Karena Bapak Ibu sekalian, kita salah satu hidup di dunia ini adalah sebagai khalifatan fil ardh, pengelola dunia ini. Untuk apa? Supaya kita berubah menjadi orang, Bapak Ibu sekalian. Jangan jadi manusia. Karena kalau spek manusia itu jelek semua. Bapak Ibu jangan pernah terprovokasi dengan teori-teori orang Barat. Orang Barat apa menyampaikan? Memanusiakan manusia. Itu ada teori-teori pendidikan sekarang. Bagaimana memanusiakan manusia. Itu salah itu. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Dalam Al-Quran itu Allah tidak pernah menyampaikan memuji satupun tentang manusia. Tidak ada. Nanti kalau mungkin ada Bapak Ibu ada yang bacaan Qurannya lebih dari saya yang saya baca, bisa kita adu nanti. Tidak ada satupun Allah puji manusia, tidak ada. Dalam spek dasar, saya ulangi, dalam spek dasar. Tidak ada yang baik. Manusia itu apa kata ketika mau diciptakan pertama? Ya. Apa kata Allah, kata para malaikat? Wa idz qala rabbuka lil qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi manusia itu sukanya itu bikin kerusakan, kerusuhan di mana-mana dan menumpahkan darah, bikin fitnah dan seterusnya. Itu spek dasar. Kemudian dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi kalau spek manusia dasar kata Allah itu jelek. Jadi kalau dia itu lagi ditimpa kejelekan, keburukan, ada musibah, itu satu kampung tahu. Tapi menyeka lepeng, kamangatnya hana deudeuh tawole. Ba urang meninggal hana geja, ba urang sakit hana geja. Utuh masjid hana deudeuh le. Nyau pertanda peng kaleu, teu lepeng. Ya, ini lagi banyak duit nih orang, lagi aman nih. Kesehatan pas dicek sehat, duitnya lagi banyak, itu enggak kelihatan mana-mana. Tapi apa kata Allah? Begitu dia ada musibah, itu kemana-mana ngomong. Padahal cuma kehilangan sandal. Ini spek dasar manusia, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bagus. Kita buka lagi, satu lagi, terakhir. Akhir surah Al-Ahzab dengan tegas Allah menyampaikan, ketika disampaikan bagaimana manusia itu diberikan amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Apa ujungnya Allah tutup? Innahu kana zaluman jahula. Jadi ketika Allah menyampaikan manusia itu mengambil peran-peran yang tidak pernah diambil oleh makhluk yang lain, dengan tegas di akhir ayat Allah sampaikan sesungguhnya manusia itu zalum. Ya, itu pakai sirah mubalaghah. Zalumnya itu zalimnya murakkab. Punya bahasa lain kuadrat. Jahul dan juga bodoh. Jadi tidak ada yang baik. Nah, bagaimana untuk menjadi
manusia yang betul, kita harus berubah menjadi orang. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, niatannya ingat awal, pada ubud pesan le urang si. Hanya kajak beut. Nya kajak kula. Kupe bejet ke urang. Ini sebenarnya filosofinya apa ya? Mungkin orang-orang tua kita dahulu tidak pernah mengambil dari ayat Al-Qur'an barangkali. Tetapi itu adalah realita, sesungguhnya harus jadi orang, tidak bisa jadi manusia. Kenapa kan? Manusia lebih rusak lebih. Rusuh terus, itu kalau manusia. Kenapa? Karena yang pikirin cuma perut aja terus. Di mana-mana ini, jangan Bapak Ibu pikir sekalian cuma level orang di kampung-kampung kita enggak, level kabupaten, provinsi sampai pusat lebih parah lagi. Ya, perut saja, makanya rusak terus. Ya. Kenapa? Karena selalu spek yang dipakai adalah spek dasar manusia. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, ya, mari coba dalam bulan suci Ramadan ini kita mencoba berubah. Yang ada manusia, sifat-sifat manusia itu coba kita kurangi sedikit sifat-sifat manusia. Karena nanti takutnya kalau atas nama manusia itu mirip-mirip dengan jenis hewan-hewan yang lain, itu yang kita takutkan. Ya, bahkan dalam ayat Al-Qur'an itu Allah menyampaikan, ya, kal an'ami balhum adhal. Jadi kadang-kadang itu mirip seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi ketika tidak mendapat petunjuk tersebut. Karena sidang jamaah rahimakumullah, bahkan dalam riwayat lain itu disampaikan bagaimana ketika manusia spek itu tinggi, ternyata lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia, kenapa? Karena malaikat hanya diberikan perintah saja dan dia terus mengikuti, tidak pernah diberikan nafsu. Tapi alhamdulillah kita manusia ada dua hal, ada nafsu, ada akal. Dan bagaimana ini kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan sidang jamaah rahimakumullah, lalu bulan suci Ramadan ini, ayo kita coba merubah sedikit demi sedikit. Dan dari hari ke hari kita mencoba evaluasi. Evaluasi yang kapan? Jangan akhir Ramadan. Setiap hari kita melakukan. Kepada siapa? Saya pribadi. Semua kita. Tidak ada cerita, oh ini Tengku kaget hadhana. Sama. Mungkin Anda lebih baik, banyak. Mungkin ini kesempatan saya bicara saja. Tapi kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah berikan taufik, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan umur yang panjang, yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna. Yang insya Allah kita berharap sebagaimana kita beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini, Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.